Shalom. Saudaraku, berdamailah dan sejahteralah. Firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, Allah bersemayam hadir di mezbahnya. Di situ ia memberi petunjuk dan aba-aba bagi umat percaya yang datang beribadah kepadanya. Membawa persembahan kepada Tuhan itu perintahnya. Apakah itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, atau pelayanan di baitnya. Maka itu setiap korban yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan membalas dan memberkatinya. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang, beri maka kepadamu akan diberi. Pertanyaan di banyak saudara-saudara, tetapi kenapa korban-korban telah kubawa, namun aku susah dan kalah berkepanjangan? Apa nasibku sudah begini? Sejenak mari kita introspeksi. Saudara-saudaraku, jalan Tuhan adalah kemenangan. Berkat bukan bencana. Belas kasihan, pengampunan, dan hidup damai sejahtera. Tuhan punya aturan mainnya sendiri, saudara-saudaraku, untuk membawa korban persembahan kepadanya. Tidak asal, tidak berlaku sogok dan suap kepada Tuhan. Untuk urusan duniawi kita, sistem kerja dunia, berlaku sogok dan suap agar usaha lancar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah di dalam kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jika kita salah, maka berkat itu macet dan tidak keluar. Seperti halnya kita mau tarik uang di ATM. Jika kita salah memasukkan data kita atau kode yang diperlukan, maka mesin ATM mengeluarkan peringatan bahwa Anda salah mengakses data. Maka uang tidak keluar, macet. Saudara-saudaraku, konflik di mata Tuhan itu sebuah kekalahan dan kesalahan. Adanya saja perkara di antara kamu, itu merupakan kekalahan. Itu firman Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 7. Saudara-saudaraku, kita terus perluas peperangan sengit saling menghabisi di antara bangsa-bangsa. Dimulai dari konflik dalam internal keluarga. Saudara bisa mengambil maknanya. Income, rejeki, berkat-berkat yang tersendat macet. Sebab ada saluran yang tersendat, ada kotoran yang menutupinya. Ibarat aliran darah yang tersendat di pembuluh darah oleh plak kolesterol yang nempel pada dinding-dindingnya. Sehingga jantung kerja berat, memompa ngotot, memompa darah, tensi darah jadi hiper. Akibatnya stroke dan jantung. Dan bisa fatal bahkan. Saudara-saudaraku, demikian juga berkat itu terhalang, sering macet. Sebab ada plak permusuhan yang belum terselesaikan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa yang ku kehendaki, kata Yesus, adalah belas kasihan, bukan persembahan. Matius 12 ayat 7. Saudara nangkep alur dari pemberitaan ini. Belas kasih itu pengampunan, hidup berdamai, dan tidak bermusuhan. Saudara-saudaraku, dalam permusuhan di situ akan ada tindak balas jahat. Saling menghempas dan menghabisi. Ini kerja si jahat. Dan pastinya Tuhan tidak berkenan. Istilah perang dingin, saling baku hantam menghabisi, mungkin tidak.
tapi saling menghabisi di angan-angan hati, direncana, merintangi, mempolitisasi, mengkriminalkan orang. Itu tindak permusuhan di mata Tuhan. Efek-efek fisik dan psikis yang timbul dari konflik antara lain kecewa, persungutan, ketidaksetiaan, dan penyakit-penyakit yang berat. Saudara-saudara, inilah pelemahan spirit dan kekalahan di dalam kita bersaksi dan melayani. Hari-hari ini, kasih persaudaraan, ikatan kasih kesatuan yang akur guyup dalam keluarga banyak rusak oleh pertikaian di dalam anggota keluarga. Penyakit ego, kepentingan, ini virus kerja si jahat di dalam keluarga. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan satu sama lain bermusuhan. Kenapa terjadi juga pertikaian itu? Padahal keluarga adalah wadah istimewa di mata Tuhan. Yang ia persiapkan, yang dipersiapkan Tuhan, diikat dalam satu kesatuan ilahi untuk memulai membangun kasih persaudaraan yang bersaksi. Saudara-saudaraku, lembaga terkecil tapi paling efektif dan hubungan emosionalnya itu sangat membatin dalam. Saudara-saudaraku, anggota keluarga yang dahulu sering cakar-cakaran dan mudah berbaikan, kenapa sekarang sulit berdamai? Kadang-kadang kekerasan hati mungkin di dalam memegang prinsip, kesombongan, sebab mungkin harga diri, ekonomi yang sudah mapan, menjadi perintang penghalang utama dari kasih persaudaraan yang rukun. Saudara-saudaraku, firman Tuhan, Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudaraku, keras kepala, keras hati, kesombongan, bukan sifat Tuhan. Tentu bukan sifat anak-anak Tuhan. Maka itu buanglah jauh-jauh kekerasan hati itu. Miliki karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudaraku, latih dan habitkan. Minta supaya kita beroleh kesabaran dan pengertian. Kerendahan hati dan tidak sombong. Supaya di mana kita ada, kita dapat hidup berdampingan dengan rukun. Dan jadi berkat. Di dalam keluarga kita jadi berkat. Di lingkungan di mana kita berada tengah masyarakat kita menjadi berkat. Itu sebabnya berdamailah dengan semua orang. Jangan ada permusuhan. Saudara-saudaraku, kemudian bawalah persembahan. Itu kuncinya. Menyimpan kesalahan orang. Berlama-lama dendam kepahitan. Dan menghukumnya. Saudara-saudaraku, siapa kita? Tuhan Yesus yang maha mengampuni. Ia maha pemurah. Ia murah hati terhadap siapapun. Mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Terhadap musuh-musuhnya. Ia sangat mengasihinya. Sebab dia Tuhan pemurah. Yang bila kita sudah lahir baru, maka kita siogianya jadi seperti Kristus. Menjadi anak-anak Tuhan yang pemurah. Mudah memaafkan dan mengampuni. Pengasih dan penyayang. Semoga kiranya Tuhan memberkati saudara.